Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga Allah merahmati beliau. Kita sampai kepada kalimat qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fi darain amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita sampai di kalimat tersebut, yaitu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Artinya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya, serta salam kepada mereka semuanya. Baik, kita akan bahas satu persatu di sini. Wa sallallahu, dan semoga Allah memberikan solawat. Maknanya Allah bersolawat, yaitu Allah merahmati dengan rahmat yang disertai kemuliaan. Artinya Allah merahmati Nabi besar Muhammad SAW dengan rahmat yang disertai kemuliaan dan pengagungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, terus menerus bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, maka bersolawatlah kepada Nabi dan berikan salam dengan salam yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Yusalluna ini fi'il mudhari', artinya dikerjakan di masa sekarang dan seterusnya sampai yang akan datang. Maka artinya Allah dan para malaikatnya mulai dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak salah jika ada orang yang bertanya, walaupun ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan, apa yang saat ini kira-kira Allah kerjakan? Allah saat ini sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas
Apa bedanya salawat Allah, salawat malaikat dan salawatnya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wassalatu minallahi rahmah. Salawat dari Allah itu artinya rahmat. Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal malaikati istighfaru. Sedangkan salawatnya malaikat adalah memohonkan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawatnya kita sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad, wa minal adamiyin tadarru' wa du'a, yaitu makna salawat kita adalah permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah perbedaan salawatnya Allah, salawatnya malaikat dan salawatnya kita. Dan salawat itu sebenarnya yang butuh adalah kita, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohonkan rahmat kepada Allah untuk Nabi Muhammad sebenarnya akan berbalik kepada diri kita. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Jadi kita berdoa memohonkan rahmat, solawat kepada Allah untuk Nabi Muhammad, maka akan dibalas oleh Allah. Allah akan memberikan kita 10 rahmat. Jadi sebenarnya dengan kita bersolawat, kita yang diuntungkan dengan solawat itu. Bukan berarti Nabi Muhammad minta didoakan, bukan. Tetapi dengan solawat itu kita yang mendapatkan keberuntungan. Karena 1 solawat permohonan kita kepada Allah untuk Nabi Muhammad, maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Bagaimana jika kita 2 kali solawat? Bagaimana jika kita 10 kali solawat? Bagaimana jika kita 100 kali bersolawat? Dan seterusnya dilipat gandakan 10 rahmat. Padahal 1 rahmatnya Allah kepada kita, jika ditimbang di suatu mizan nanti 1 rahmatnya Allah di 1 neraca, dan seluruh amal manusia dari Nabi Adam hingga akhir zaman di neraca yang lain, maka masih lebih berat 1 rahmatnya Allah. Misalnya 1 rahmat berupa rahmat penglihatan, rahmat pendengaran yang Allah berikan kepada kita, ditaruh di 1 neraca dan ditimbang dengan seluruh amal ibadah seluruh anak Adam semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat di neraca yang lain, masih lebih berat 1 rahmat pendengaran Allah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana dengan 10 rahmat? Maka itu lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina. Kita lanjutkan kembali, wa sallallahu ala sayyidina, dan semoga Allah bersolawat atas junjungan kita, sayyidina, junjungan kita. Apa itu sayyid? Sayyid bermakna junjungan atau tuan. Orang bisa dikatakan sayyid, bisa dipanggil dengan sayyid atau junjungan jika memenuhi salah satu dari 4 kriteria. Yang pertama, seseorang yang menjadi pemimpin di dalam kaumnya. Jadi seperti misalnya kepala suku, kemudian kepala desa, kepala pemerintahan, misalnya bupati, wali kota, gubernur hingga presiden, maka itu bisa disebut dengan sayyid. Jadi yang pertama kriteria seseorang itu dipanggil sayyid atau junjungan jika menjadi pemimpin bagi kaumnya
pemimpin di daerahnya. Yang kedua, kriteria seseorang disebut sayyid jika orang tersebut memiliki banyak tentara atau pengikutnya. Misalnya jenderal polisi ataupun tentara memiliki banyak prajurit, banyak anak buah. Ini bisa disebut dengan sayyid, atau banyak pengikutnya. Ya, misalnya tokoh masyarakat yang memiliki banyak jamaah, maka ini bisa disebut dengan sayyid. Yang ketiga, seseorang disebut sayyid jika menjadi tempat tumpuan manusia ketika mereka berada di dalam kesulitan. Artinya, jika masyarakat ada kesulitan, datang ke orang tersebut dan orang tersebut memberikan solusi atau membantu dan mesti menjadi tumpuan bagi orang-orang sekitarnya, maka orang tersebut bisa dikatakan sayyid atau junjungan. Kemudian yang keempat, orang yang disebut sayyid adalah orang yang memiliki sifat al-halim, yaitu santun dan sabar. Jadi seseorang yang apabila ada orang yang marah kepadanya, tidak berpengaruh terhadap dirinya. Jadi orang tersebut santun, orang tersebut sabar, maka itu juga bisa disebut dengan sayyid. Nah, inilah 4 kriteria orang disebut dengan sayyid. Salah satu saja memenuhi sudah disebut dengan sayyid. Dan ini semua, keempat sifat ini, kriteria ini terkumpul di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari dengan sayyid. Makanya di sini disebutkan wasallallahu ala sayyidina. Semoga salawat Allah tercurahkan atas junjungan kami, sayyid kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Muhammad adalah isim maf'ul. Ya, kata benda berbentuk objek yang bermakna seseorang yang memiliki atau melimpah sifat-sifat terpuji di dalam dirinya. Ini makna kata Muhammad. Lalu kata itu ditetapkan sebagai nama bagi Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam diri Nabi Muhammad terlimpah sifat-sifat yang terpuji. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seyogyanya mengenal nasab Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kita mengenal yang lainnya. Daripada kita mengenal biografinya artis, biografinya pemain sepak bola, biografinya tokoh politik, itu tidak penting. Yang penting bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus tahu biografi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Muhammad adalah anak daripada Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, hingga terus ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Itu sepintas tentang makna daripada Nabi Muhammad SAW di dalam kalimat di kitab ini. Kemudian wa ala alihi, dan juga semoga salawat tercurahkan kepada keluarganya. Maksudnya keluarganya Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini yang disebut dengan Ahlul Bait Nabi SAW. Kalau sekarang kita bisa jumpai zuriyah daripada Ahlul Bait Nabi SAW. Mereka kalau di Indonesia disebut dengan Habaib atau Habib atau Sayyid.
Kemudian untuk yang perempuan itu disebut dengan syarifah. Nah, inilah mereka ahlul bait Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sahbihi. Wa sahbihi bentuk jamak dari kata sahabi, as-sahabi, yaitu artinya sahabat. Nah, sahabat Nabi ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat. Berjumpa walaupun sesaat. Pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung walaupun tidak pernah duduk bersama Nabi Muhammad, dan dia dalam keadaan beriman hingga meninggalnya pun dalam keadaan beriman atau dalam keadaan beragama Islam. Jadi itu yang disebut dengan sahabat. Jadi sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan dia masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, masuk Islam, kemudian meninggal pun dalam keadaan beriman atau dalam keadaan beragama Islam. Ini adalah sahabat Nabi Muhammad. Dan selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW meninggalkan 114.000 sahabat yang kesemuanya berjumpa dengan Nabi Muhammad dan kesemuanya meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wasallam artinya semoga Allah memberikan salam kepada mereka semuanya, kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Apa itu salam? Salam menurut bahasa artinya aman, keamanan. Maksud salam di sini adalah keamanan dari segala bentuk bencana. Jadi kita memohonkan keselamatan, keamanan dari segala bentuk bencana untuk Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Dan itu pun bukan Nabi SAW yang butuh, namun kita yang butuh. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada satupun orang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Artinya jika kita bersalam kepada Rasulullah, maka Rasulullah juga akan bersalam kepada kita, memohonkan keselamatan untuk kita. Jika Rasul yang berdoa kepada Allah memohonkan keselamatan untuk kita, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang membutuhkan salam itu. Karena salam itu akan kembali kepada kita sendiri. Kemudian fadilah dari membaca sholawat dan salam ini sangat banyak sekali. Tadi salah satunya kalau kita membaca sholawat satu kali kepada baginda Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan 10 rahmat. Di hadis yang lain akan mengangkat 10 darajat, akan menghapus 10 dosa, akan memberikan 10 pahala. Bagaimana jika kita banyak membaca sholawat, maka akan semakin berlipat pula pahala yang akan kita dapatkan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya dia benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, aulan nasi yaumal qiyamah aktsaruhum aliyas shalah. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk banyak
bisa memperbanyak membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena solawat ini sangat istimewa. Solawat ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana syair, Adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Adimis salata ala nabi Muhammadi. Langgengkanlah, istiqomahkanlah, perbanyaklah bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Karena pasti solawat tersebut akan diterima tanpa terkecuali. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita yang lain seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak dan lain-lain itu bisa diterima, bisa ditolak. Artinya kalau ikhlas diterima, kalau riya ditolak. Kalau khusyuk diterima, kalau tidak khusyuk akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi illa salata ala nabi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditolak, sebagaimana Al-Imam Asy-Syatibi dan Al-Imam As-Sanusi memastikan bahwa orang yang membaca salawat itu berpahala walaupun bertujuan riya. Nah, ini keistimewaannya salawat. Walaupun riya tetap mendapat pahala. Tetapi Al-Alim Allama Al-Amin menyatakan bahwa sampainya pahala salawat itu ada dua cara. Pertama, bahwa sholawat kepada Nabi itu akan sampai tanpa ragu-ragu kepada Nabi, walaupun disertai riya. Kedua, sampainya pahala sholawat atas Nabi SAW pada pembacanya itu tergantung dari hatinya tadi, apakah amalnya itu ikhlas atau riya. Maka walaupun sholawat ini pasti diterima, hendaknya kita melakukannya dengan ikhlas, dengan penuh rasa ta'zim, dengan penuh rasa mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pahalanya pun akan berbeda-beda. Walaupun itu sholawat pasti diterima, pahala yang sampai ke kita itu berbeda-beda tergantung daripada keikhlasannya. Kalau kita bersolatnya dengan riya, main-main, ya juga pahalanya lebih kecil daripada orang yang bersolawat dengan khusyuk, bersolawat dengan hudur, hati yang hadir, dengan rasa cinta yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi kemudian diikuti dengan mengikuti akhlaknya dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat duduknya nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Tadi ada dua hadis yang mirip. Aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayhi shalah. Orang yang paling dekat denganku adalah orang yang banyak bersolat kepadaku. Kemudian aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang duduknya paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Artinya, jika kita banyak bersolawat harus juga dibarengi dengan mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebaliknya, kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, ingin mengikuti akhlak Nabi Muhammad, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat ini yang akan menuntun kita, yang akan menuntun hati kita
untuk cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kita bisa meniru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak di hari kiamat bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Semoga kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan yang kita cintai, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini tentang hukum fardu bagi seorang muslim menuntut ilmu atau mencari ilmu agama di kesempatan yang selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.